Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menerangkan materi tentang kejenuhan dalam belajar dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, saya Syifa Nur Azizah dengan NIM 21231101 dan yang kedua Yandi dengan NIM 21063016. Berikut materi-materi yang kami akan bahas. Yang pertama yaitu konsep kejenuhan, yang kedua pengertian kejenuhan dalam belajar, yang ketiga faktor penyebab kejenuhan dalam belajar, yang keempat aspek-aspek kejenuhan dalam belajar, yang kelima ciri-ciri kejenuhan belajar, dan terakhir upaya pendidik dalam mencegah dan mengatasi kejenuhan dalam belajar pada peserta didik. Kejenuhan merupakan konsep yang amat kompleks sebagai bentuk kelelahan psikofisiologis akibat gagalnya seseorang memperoleh hasil yang diharapkan, padahal ia telah berusaha sekuat tenaga, bahkan mungkin berlebihan. Pengertian kejenuhan belajar menurut para ahli. Kejenuhan belajar adalah kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dan jenuh secara mental maupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat. Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat atau tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Faktor-faktor penyebab kejenuhan dalam belajar terbagi beberapa macam. 1. Belajar secara rutin tanpa variasi. Sifat monoton tanpa variasi maka lama-kelamaan akan menimbulkan rasa kebosanan. 2. Terlalu lama belajar tanpa atau kurang istirahat. Selain menimbulkan rasa kelelahan juga dapat menimbulkan rasa kebosanan. 3. Lingkungan belajar yang buruk. Suasana yang ramai dan tidak tenang dan sebagainya dapat menimbulkan kejenuhan belajar. 4. Kegagalan beruntun. Kegagalan dalam meraih prestasi di sekolah padahal ia telah belajar dan berusaha tetapi tetap gagal. 5. Kurangnya penghargaan pelajar-pelajar yang kecewa terhadap guru atau lembaga penyelenggaraan pendidikan. 6. Ketegangan berkepanjangan. Ketegangan yang terus-menerus bisa menimbulkan kejenuhan besar. Selanjutnya kita masuk dalam aspek-aspek kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, kelelahan emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini dapat memicu berkurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dimilikinya. Kelelahan emosional ini disebabkan oleh tuntutan yang berlebihan yang dihadapi oleh peserta didik dan ditunjukkan oleh perasaan dan beban pikiran yang berlebihan. Yang kedua, kelelahan fisik, yaitu penderita kejenuhan mulai merasakan adanya anggota badan yang sakit dan gejala kelelahan fisik kronis yang disertai dengan sakit kepala, mual, insomnia, bahkan kehilangan selera makan. Yang ketiga, kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif pada peserta didik yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapat beban yang terlalu berat pada otak. Hal ini kemudian berdampak yakni ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan kesulitan dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir yaitu kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi pada peserta didik ditandai dengan hilangnya idealisme. Peserta didik sadar dari impian mereka yang tidak realistis dan kehilangan semangat. Dari gejala di atas, maka peserta didik sudah dianggap kehilangan motivasi. Bentuk lain dari kehilangan motivasi adalah penarikan diri secara psikologis sebagai respon dari stres yang berlebihan dan rasa ketidakpuasan. Selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri kejenuhan dalam belajar. Terdapat 8 ciri-ciri. Yang pertama, turunnya motivasi belajar. Siswa menjadi malas, kehilangan semangat dan tujuan belajar, dan tidak terdorong untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Siswa sulit terfokus pada memutuskan perhatian, mudah teralihkan dan suka melamun. Yang ketiga, berkurangnya energi, merasa lemah, cepat lelah.
Siswa cepat merasa capek dan seperti terkuras tenaganya. Keempat, meningkatnya kesalahan. Siswa banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berhubungan dengan belajarnya. Yang kelima, konsentrasi berkurang. Siswa tidak dapat mengatur waktu dengan baik untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Yang keenam, daya tampung berkurang. Siswa menjadi lambat dalam menangkap materi pelajaran, mengalami kesulitan dalam menangkap materi secara menyeluruh. Materi hanya dimengerti bagian per bagian. Yang ketujuh, tegang. Siswa tidak dapat merasa tenang atau santai dalam melakukan aktivitas belajar. Dan yang terakhir yaitu mudah marah atau sensitif. Siswa menjadi mudah marah dan tersinggung oleh gangguan kecil sekalipun, khususnya pada saat belajar. Selanjutnya kita masuk dalam upaya pendidik dalam mencegah dan mengatasi kejenuhan dalam belajar pada peserta didik. Terdapat 5 upaya. Yang pertama, belajar dengan cara atau metode yang bervariasi. Belajar dengan metode yang monoton akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Untuk itu, kita dituntun untuk menggunakan metode yang bervariasi agar tidak bosan. Dengan cara mengubah metode yang bisa kita gunakan dengan metode baru dan seterusnya akan menciptakan suasana baru di dalam kelas. Yang kedua, mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Mengadakan perubahan fisik di ruang belajar, baik di kelas maupun di rumah, yang ada kaitannya dengan perubahan bentuk materi seperti perubahan letak meja, kursi, papan tulis, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan aktivitas belajar. Yang ketiga, melakukan aktivitas rekreasi dan hiburan. Belajar dalam salah satu kegiatan mental yang sangat melelahkan dan sangat menyita banyak energi. Kelelahan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kejenuhan. Untuk itu, perlu adanya istirahat yang cukup sebagai alternatif dalam mengembalikan atau memulihkan energi yang banyak tersita atau terkuras saat belajar. Selanjutnya kita masuk dalam upaya yang keempat, yaitu menciptakan suasana baru di ruang belajar. Pada umumnya, ruang belajar yang tenang dan jauh dari kebisingan merupakan tempat yang ideal untuk belajar. Namun hal ini jika dilakukan dalam waktu yang lama tanpa ada perubahan, maka akan mengakibatkan kejenuhan belajar. Oleh sebab itu, ciptakan suasana baru di ruang belajar. Semisal belajar sambil mendengarkan musik instrumen yang berirama tenang atau musik kesukaan. Dan yang terakhir yaitu hindari adanya ketegangan mental saat belajar. Ketegangan mental akan membuat aktivitas belajar akan terasa jauh lebih berat dan melelahkan dan berujung pada kejenuhan belajar. Ketegangan mental dapat dihindari dengan jalan belajar santai, artinya belajar dengan sikap rileks dan bebas dari ketegangan. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.